Yang membuat hidup terasa berat bukan harga yang naik, tapi gaya hidup yang tidak pernah dikaji ulang. Simak panduan langkah demi langkah membangun ketahanan finansial di tengah badai ekonomi tahun ini. Hidup seringkali seperti memikul ransel berat yang tidak kita bongkar isinya. Kita berjalan jauh tapi kelelahan datang bukan karena jarak, melainkan beban yang belum kita tata ulang. Barangkali yang kita butuhkan bukan peta baru, tapi cara baru membawa apa yang kita punya. Ketahanan finansial bukan tentang menambah, tapi tentang menata. Mari kita selami cara sederhana dan praktis membangun kekuatan finansial untuk menghadapi tahun ini dengan lebih tenang. Yang pertama, evaluasi uang masuk dan keluar. Guru ekonomi saya di sekolah waktu dulu pernah berkata, banyak orang bukan jatuh karena gajinya kecil, tapi karena tidak tahu kemana uangnya pergi. Dulu saya hanya mengangguk, mengira itu teori biasa. Tapi saat hidup mulai terasa berat meski sudah bekerja keras, nasihat itu datang kembali dalam benak saya. Saya mulai mencatat setiap pengeluaran, seperti uang parkir, jajanan, sampai hal-hal kecil yang dulu saya anggap remeh. Ternyata bukan penghasilan saya yang kurang, tapi cara saya mengelola yang belum tepat. Uang datang dan pergi tanpa arah yang saya sadari. Kalau kamu juga merasa sudah berjuang tapi hidup tetap stagnan, sekarang saatnya berhenti menebak-nebak dan mulai jujur pada kebiasaan sendiri. Karena kejelasan kecil tentang keuangan bisa membuka arah baru dalam hidup, dan dari situlah ketenangan perlahan bisa tumbuh. Yang kedua, prioritaskan dana darurat sebelum investasi. Epictetus, seorang filsuf stoik asal Yunani yang hidup pada abad pertama Masehi, dikenal sebagai guru kebijaksanaan hidup. Dalam salah satu ajarannya ia mengatakan, yang mengguncang kita bukan kejadian itu sendiri, tapi cara kita bersiap menghadapinya. Dan dalam hidup, seringkali yang menyelamatkan bukan kekuatan besar, tapi perlindungan kecil yang kita siapkan jauh sebelum badai datang. Banyak orang hari ini terbuai euforia investasi. Semua ingin cepat untung, cepat maju tanpa pondasi yang kuat. Semua bisa runtuh hanya karena satu kejadian tak terduga. Tanpa dana darurat, satu musibah kecil seperti kehilangan pekerjaan, sakit mendadak, atau kebutuhan keluarga yang mendesak bisa menghapus seluruh hasil jerih payah yang susah payah dikumpulkan. Simpan 3-6 bulan pengeluaran rutin dalam rekening terpisah. Bukan karena kamu pesimis, tapi karena kamu ingin tetap kokoh saat dunia mulai goyah. Lao Tzu, filsuf legendaris dari Tiongkok kuno, pernah berpesan, orang bijak bersiap sebelum badai datang. Dan langkah sederhana ini, meski tampak pelan, adalah bentuk keberanian untuk menjaga arah, bukan hanya mengejar hasil. Karena dalam dunia yang terus berubah, persiapan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Yang ketiga, kurangi gaya hidup reaktif. Morgan Housel, seorang pakar keuangan, dalam bukunya The Psychology of Money, yang menulis, kemampuan menahan diri adalah bentuk kekayaan sejati. Kalimat ini mengingatkan saya bahwa kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bijak kita memilih untuk tidak tergesa-gesa. Banyak orang membeli sesuatu bukan karena benar-benar butuh, tapi karena ingin mengisi kekosongan sesaat, atau sekedar ingin terlihat seperti orang lain. Padahal, gaya hidup seperti itu perlahan menggerus ketenangan bahkan sebelum kita menyadarinya. Cobalah 1 minggu tanpa belanja yang tidak direncanakan. Ganti kebiasaan itu dengan meluangkan waktu untuk mengecek pengeluaran dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini membuat hidup saya lebih berarti atau hanya kesenangan sementara? Menunda bukan berarti menyiksa diri. Menunda adalah cara kita memberi ruang antara dorongan dan keputusan. Dan dari ruang itulah lahir kekuatan untuk memilih hidup yang lebih sadar, lebih cukup, dan lebih terarah. Karena sejatinya bukan keinginan yang membuat kita bahagia, tapi ketenangan yang lahir dari pilihan yang selaras dengan nilai hidup kita sendiri. Yang keempat, perbanyak sumber pendapatan kecil. Hari ini kita hidup di tengah tren ekonomi yang berubah begitu cepat. Salah satu tren terbesar adalah meningkatnya jumlah orang yang punya lebih dari satu sumber penghasilan. Bukan karena serakah, tapi karena sadar bahwa bergantung pada satu pintu saja sudah tidak lagi cukup. Di berbagai platform digital, kita bisa melihat orang menjual makanan rumahan, membuat kerajinan tangan, menjadi asisten daring, membuka jasa desain, hingga menjadi reseller produk lokal. Semua itu bukan sekedar tren sampingan, tapi bentuk adaptif dari orang-orang yang tidak mau terjebak dalam cara lama yang semakin tidak relevan.
Bahkan penghasilan tambahan kecil pun bisa membuat perbedaan besar ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Kita tidak perlu langsung punya bisnis besar, cukup satu langkah kecil yang ditekuni dengan konsisten. Itu sudah bisa menjadi penopang baru dalam hidupmu. Karena seringkali bukan besar kecilnya peluang yang menentukan, tapi kesiapan kita untuk melihat dan memanfaatkan dengan bijak. Yang kelima, pahami literasi keuangan dasar. Robert Kiyosaki melalui bukunya Rich Dad Poor Dad yang telah menjadi salah satu buku paling berpengaruh dalam dunia literasi keuangan global. Dalam bukunya, ia menulis, orang miskin dan kelas menengah menukarkan waktu dan tenaga mereka untuk mendapatkan uang. Sebaliknya, orang kaya mencari cara agar uang mereka bekerja dan menghasilkan lebih banyak uang. Kalimat ini menyadarkan saya bahwa perbedaan hidup bukan hanya soal jumlah uang, tapi soal cara berpikir dan pengetahuan yang kita miliki tentang uang itu sendiri. Banyak dari kita diajarkan cara menghasilkan uang, tapi jarang diajarkan cara mengelolanya dengan bijak. Kita tahu bagaimana bekerja keras, tapi belum tentu tahu cara membuat anggaran, memahami bunga cicilan, atau melindungi nilai uang dari inflasi. Padahal, ketahanan finansial tidak tumbuh dari kerja keras semata, tapi dari cara kita memutuskan berdasarkan pemahaman yang benar. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini kamu sudah benar-benar memahami cara kerja uangmu? Atau kamu masih menjalani semuanya berdasarkan kebiasaan lama yang diwariskan tanpa pertimbangan? Luangkan waktu setiap minggu untuk belajar hal-hal dasar tentang keuangan. Tidak harus rumit, cukup mulai dari memahami apa itu aset, utang sehat, atau bagaimana membuat rencana pengeluaran yang jujur. Karena seperti yang ditulis Kiyosaki, pengetahuan adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa dicuri. Dan dari pengetahuan itulah kita bisa membangun kehidupan yang lebih tenang dan tumbuh dengan sadar. Yang keenam, hindari hutang konsumtif yang tidak perlu. Saya pernah melihat teman dekat saya dulu yang setiap bulannya selalu terlihat berhasil. Beli ponsel terbaru, makan di tempat mahal, tampil rapi dan penuh percaya diri. Tapi suatu waktu ia mengaku bahwa semua itu datang dari cicilan demi cicilan. Dan sekarang hidupnya terasa penuh tekanan. Ia berkata pelan, saya kira saya sedang naik kelas, ternyata saya hanya sedang mempercepat rasa lelah. Hutang memang bisa membantu jika digunakan untuk hal produktif seperti pendidikan atau usaha. Tapi jika digunakan untuk mengejar pengakuan atau gaya hidup sesaat, perlahan ia akan berubah menjadi beban yang menggerus ketenangan. Coba kamu lihat kembali cara hidupmu, apakah benar-benar sesuai kebutuhan atau hanya untuk terlihat cukup di mata orang lain? Karena ketenangan bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa ringan kita melangkah tanpa harus dikejar tagihan setiap akhir bulan. Yang ketujuh, rancang hidup berdasarkan nilai, bukan gengsi. Hidup ini seperti mendesain rumah. Jika pondasinya dibangun berdasarkan selera tetangga, bukan kebutuhan sendiri, maka suatu saat rumah itu akan terasa asing, walau dari luar tampak mewah. Banyak orang hari ini membangun hidup bukan berdasarkan apa yang mereka yakini, tapi berdasarkan apa yang ingin dilihat orang lain. Akhirnya, lelah mengejar kesan, tapi kehilangan kedalaman. Saya percaya ketahanan sejati lahir dari arah hidup yang selaras dengan hati. Coba kamu tuliskan 3 hal yang paling bermakna dalam hidupmu. Mungkin keluarga, waktu luang, atau ketenangan batin. Lalu tanya pada diri sendiri, apakah gaya hidup yang sedang kamu jalani sudah sejalan dengan nilai-nilai itu? Karena seperti rumah yang dirancang untuk kenyamanan penghuninya, hidup pun akan terasa utuh saat dibangun dari dalam, bukan untuk penilaian dari luar. Dan sekarang, mari kita ambil jeda sejenak dari aktivitas yang terus bergerak. Dan izinkan dirimu mendengar suara yang paling jarang kamu dengar, yaitu suara dari dalam hati. Tanyakan pelan-pelan, apakah selama ini hidupmu digerakkan oleh kesadaran atau hanya reaksi atas tuntutan? Apakah langkah-langkahmu berasal dari nilai yang kamu yakini atau hanya mengikuti arus agar terlihat berhasil? Ketahanan finansial bukan sekedar angka di rekening atau banyaknya aset yang dikumpulkan. Ia adalah tentang menjadi pribadi yang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menata ulang arah. Bukan dunia yang perlu berubah agar kamu tenang, tapi cara kamu merespon dunia itulah yang bisa membentuk ketenangan yang sesungguhnya. Seperti kutipan yang pernah saya baca, di antara apa yang terjadi dan bagaimana kita merespon, selalu ada ruang untuk memilih.
Dan dalam ruang itu ada kekuatan untuk mengubah hidup, bukan dengan tergesa, tapi dengan sadar. Jika hari ini langkahmu masih terasa berat, jangan menyerah. Karena kesadaran kecil yang kamu bangun hari ini bisa menjadi pijakan besar yang mengubah hidupmu esok. Kamu tidak sendirian dan kamu masih punya ruang untuk tumbuh setapak demi setapak menuju hidup yang lebih utuh dan bermakna. Kalau video ini membuatmu merasa lebih damai, itu tanda bahwa hatimu sedang memberi ruang untuk bertumbuh. Sebarkan video ini pada sahabat atau keluarga yang sedang mencari jalan. Tekan tombol like, tuliskan satu nilai hidup yang ingin kamu pegang lebih kuat, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berjalan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.